Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Nobi Kurniawan dan hari ini, seperti judul videonya, gue akan ngebahas sebuah karya dari Adania Shibli yang berjudul Detail Kecil. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, sebelum gue bacain blurb singkat di belakang bukunya, kemudian ngobrolin kekurangan dan kelebihan yang gue temukan, gue mau cerita sedikit kali ya tentang gimana awalnya gue penasaran sama buku satu ini. Nah, mungkin buat kalian yang udah ngikutin Sudut Koma dari lama, kalian pasti tahu kalau gue tuh bukan tipe-tipe pembaca yang akan nyari tahu lebih jauh tentang buku-buku yang emang pengen gue baca gitu. Biasanya gue akan kenal dengan suatu judul dari orang lain gitu, baik dari YouTube, Instagram, maupun dari rekomendasi teman-teman gue. Dan dari sana gue akan dapat satu atau dua hook yang bikin gue penasaran sama bukunya. Dan setelahnya ya udah gue akan baca bukunya dengan keadaan sebuta mungkin tanpa gue nyari lebih jauh tentang buku tersebut. Nah, hal tersebut juga gue terapkan di judul Detail Kecil satu ini. Satu-satunya hal yang gue tahu dari Detail Kecil karya Adania Shibli adalah bahwa buku satu ini menceritakan tentang atau membahas tentang Palestina. Itu aja, selebihnya gue nggak tahu sama sekali. Tapi jujur dari situ gue juga udah penasaran sih, emang ada keinginan dari gue untuk membaca Palestina gitu. Kemudian setelahnya, gue mendapatkan hook kedua dari salah satu booktuber terbesar yang gue ikutin di YouTube, yaitu Jack Edwards. Dia sempat ngebahas novel satu ini dan ya setelahnya gue makin tertarik sih sama Detail Kecil satu ini. Tapi kebetulan gue bener-bener pengen langsung baca buku satu ini tuh setelah gue mendapatkan hook ketiga, yang mana merupakan insiden yang menimpa Detail Kecil dan Adania Shibli. Yang mana mungkin kalian juga udah tahu sih bahwa judul satu ini tuh sebenarnya terpilih sebagai pemenang di Literature Prize yang rencananya akan diumumkan di perhelatan Frankfurt Book Fair. Tapi sayangnya pihak penyelenggara membatalkan penganugerahan tersebut dengan alasan perlunya memberikan ruang bagi narasi Israel melawan antisemitisme. Yang mana, ngeselin sih. Banyak sekali protes akan kejadian tersebut. Bahkan mungkin kalian juga tahu bahwa penerbit Haru juga sempat memprotes Frankfurt Book Fair 1 ini pasca kejadian tadi. Pokoknya kemarin sempat rame lah, dan dari situ gue bener-bener oke, gue harus nyari bukunya, gue harus baca bukunya. Dan kebetulan waktu gue terakhir jalan-jalan ke Jogja, waktu gue mampir ke Solusi Buku, gue nemu buku satu ini dan ya akhirnya gue beli dan akhirnya punya kesempatan untuk baca bukunya sekarang. By the way, gue tag video ini bener-bener waktu selesai baca bukunya. Ini merupakan buku yang gue pilih sebagai bahan bacaan di awal Ramadan kali ini, Ramadan tahun 2025. So ya, gue mengawali bulan puasa kali ini dengan membaca Palestina. Sebelum masuk ke pembahasannya, mungkin gue mau nambahin satu fakta menarik yang gue temukan setelah gue menutup bukunya. Di akhir bukunya tuh Bentang menambahkan sebuah segmen profil yang menjabarkan bahwa Adania Shibli lahir di tahun 1974 di Palestina, lalu menetap di Berlin dan Yerusalem. Adania Shibli merupakan seorang polyglot yang menguasai 6 bahasa, tapi selalu menulis dengan bahasa Arab. Karena somehow dia ngerasa bahasa Arab merupakan sebuah bahasa yang cukup magical. Itu menarik banget sih, somehow menarik aja. Dan ya, mungkin itu aja untuk intronya. Sekarang kita masuk ke blurb singkat di belakang bukunya. Seperti biasa, gue bacain dulu blurbnya kayak gini. Di Palestina yang luar biasa, rudal, gedung hancur, dan mayat sudah jadi hal yang biasa. Dari situlah novel ini mengantarkan pembaca melewati Palestina, lewat detail kecil yang kerap disepelekan, lewat beda debit air mandi antara Israel dan Palestina, lewat berita pemerkosaan gadis Badui tanpa nama setahun setelah Nakba 1948, melalui tuturan dua naratornya, tentara Israel dan pegawai Palestina, Shibli menyuguhkan jeruan hati para tokohnya sekaligus mengekspos bagaimana penjajah bekerja. Sebuah inisiatif yang dianugerahi penjagalan oleh Frankfurt Book Fair dan penghargaan Literature Prize tahun 2023. So, itu untuk blurb singkat di belakang bukunya, dan kalau kalian baca lebih lanjut, ada berbagai kutipan yang positif banget lah dari berbagai tokoh-tokoh literasi di dunia. Salah satunya dari juri International Booker Prize tahun 2021, kutipannya kayak gini. Detail kecil mampu menjadikan satu insiden kecil di suatu tempat di Palestina sebagai contoh sempurna tentang penjajahan atas nama apapun, dimanapun. Di dalam bukunya juga banyak sekali kutipan lain dari novelis sastra tahun 2003, dari Saturday Paper, banyak deh. Buku satu ini emang highly praised dan memang deservedly so gitu. Emang pantas gitu. Kalau kalian udah baca bukunya, kalian juga pasti setuju tentang poin-poin tadi.
Nah, kalau gue boleh nambahin lebih dari blurb singkat di belakang bukunya tadi, gue akan nambahin bahwa detail kecil akan memfokuskan pada dua cerita. Yang pertama adalah sebuah cerita tentang sebuah kejahatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin sebuah regu tentara Israel. Mereka sedang melakukan operasi militer untuk menyisir sebuah wilayah. Settingnya setahun setelah Nakba 1948. Dan sebenarnya di operasi militer tadi, di penyisiran tadi tuh, mereka nggak menemukan penyusup yang memang mereka cari di daerah itu. Operasinya cenderung berjalan mundane sampai suatu waktu tentara Israel ini menemukan targetnya, kemudian langsung melaksanakan tugasnya dengan membunuh target tersebut, kecuali seorang perempuan yang berada dalam area tersebut gitu. Dia dibawa, dijadikan tahanan, dan sebenarnya rencana awalnya si perempuan tadi akan ditempatkan ke regu memasak atau bagian dapur di regunya si tentara ini sebelum akhirnya nanti akan dibawa ke pusat gitulah untuk melanjutkan hidup sebagai tawanan di sana. Tapi gimana ya gue jelasinnya? Ya mungkin kalian udah tahu lah dari blurb singkat yang udah gue bacain tadi. Ada satu poin di mana si pemimpin tentara Israel tadi ngomong ke pasukannya, mereka mengasih opsi untuk membawa sang tawanan tadi usai operasi ini selesai atau memberikan kesempatan kepada regunya untuk mencicipi si tawanan ini. So itu untuk cerita pertama, dia akan fokus ke dalam sebuah kejahatan yang dikomit di masa lalu gitu. Waktu gue selesai membaca cerita pertamanya, gue jelas ada perasaan marah, ada perasaan sedih, tapi gue ngerasa hal-hal tersebut memang akan kalian rasakan saat selesai membaca cerita pertamanya. Hanya aja gue merasa kesusahan untuk mendeskripsikan perasaan lain yang gue dapatkan setelah membaca cerita pertamanya. Mungkin ini juga kesalahan sih, kenapa gue gak nonton pembahasan dari orang lain dulu terhadap buku satu ini. Pokoknya ada satu perasaan yang ngeganjel gitu, sebuah perasaan antara sedih dan marah setelah gue membaca cerita pertamanya. Mungkin gondok adalah kata yang tepat kali ya. Karena kalau kalian marah dan sedih itu pasti, tapi ada rasa kesal yang bener-bener gak bisa gue deskripsikan pasca membaca cerita pertama. Nah, untuk cerita kedua kita akan diajak untuk mengikuti kisah seorang perempuan Palestina modern. Ini latarnya jauh bertahun-tahun setelah kejadian di cerita pertamanya. Cerita kedua akan dibuka dengan kisah yang sangat mundane tentang bagaimana kisah keseharian si tokoh utama yang menjalani hidupnya dalam masa penjajahan Israel. Yang agak nyesek di sini adalah hal-hal mundane yang ia rasakan dalam kesehariannya ini tuh sebenarnya lumayan mengenaskan juga gitu. Kayak mungkin waktu dia naik angkutan umum, dia akan dicegat oleh tentara Israel, ataupun mungkin beberapa blok dari tempat bekerjanya ada pengeboman yang terjadi. Dia ngerasa bahwa hal-hal itu merupakan hal-hal yang wajar dalam kesehariannya, tapi di satu sisi itu kan kayak fucked up banget kan. Itu sih, tapi cerita akan mulai benar-benar berjalan saat tokoh utamanya membahas satu poin, satu hal, yaitu sebuah kejadian yang mana merupakan sebuah insiden di cerita pertamanya. Jadi insiden tersebut atau kejahatan tersebut terjadi di hari ulang tahunnya bertahun-tahun lalu, dan tiap kali dia ulang tahun, berita tentang insiden satu itu akan naik kembali gitu. Dan untuk pertama kalinya dia memutuskan untuk cari tahu lebih lanjut, mempelajari lebih lanjut tentang insiden tersebut. Dia kemudian pergi ke tempat kejadian insiden yang mana dulu terjadi di Palestina, namun sekarang melalui peta-peta terbaru yang dia punya, ternyata insiden tersebut terjadi di Israel. Kalau kalian lihat dari peta modern yang sekarang, yang mana sekali lagi nggak ngotak sih. So ya, cerita pertama dan cerita kedua nyambungnya tuh di situ. Dan kalau kalian penasaran lebih lanjut tentang ceritanya, kalian bisa baca sendiri detail kecil karya Adoniah Shibli satu ini. Oke, sekarang kita masuk ke keunggulan yang gue dapatkan dari judul satu ini. Keunggulan pertama langsung gue dapatkan saat pertama kali membuka detail kecil. Bener-bener di halaman pertamanya tuh ada kutipan. Kutipannya tuh kayak gini. Ada miliaran kehidupan dan yang kita punya cuma satu. Dengan kisah kita bisa hayati miliaran kehidupan itu. Kehidupan yang tak terjamah, yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Selamat menikmati kehidupan di kisah ini. Semoga yang baik bisa jadi hidupmu, dan yang lebih buruk tetap jadi kisah. Itu kutipan pertama. Yang kedua, ada kutipan dari Naftali Bennett, Menteri Pendidikan Israel tahun 2015. Dia tuh ngomong kalau saya sudah membunuh banyak orang Arab sepanjang hidup. Tidak ada yang salah dengan itu. Gue bacanya tuh,
Ah, ini gue baru bener-bener buka bukunya loh. Langsung dibuka dengan kutipan yang kayak tolol banget. Kemudian gak hanya kutipan, tapi di awal bukunya kalian juga akan disuguhi dengan sebuah ilustrasi yang langsung akan ngeset tone ceritanya akan seperti apa. Gore banget, depressing banget. Tapi ya yang jelas keunggulan pertama yang gue dapatkan dari buku ini dimulai dari sejak pertama kali gue membuka bukunya. Keunggulan kedua gue dapatkan dari kepenulisan dari Adania Shibli itu sendiri. Gue suka bagaimana dia memilih diksi-diksi yang cantik, walaupun mungkin mengangkat topik yang gelap banget ya di sini, yang gelap, berat, dan penting. Gue ngerasa kepenulisan Adania Shibli bisa menjadi pelukan yang hangat gitu saat kita baru aja mendapatkan berita yang cukup buruk. Rasanya tuh kayak gitu, bener-bener comforting walaupun kita lagi baca cerita yang sesungguhnya nyesek banget. Mungkin gue akan bacain ya beberapa kepenulisan cantik yang ada di dalam buku satu ini. Yang pertama tuh kayak gini. Tidak ada yang bergerak selain Fata Morgana di tengah gurun tak bertepi. Di atasnya langit bergetar sunyi dan cahaya matahari sore mengaburkan garis-garis punggung bukit yang berwarna kuning pucat. Bukit-bukit itu terpisah oleh sejumlah kelokan dan cekungan. Diselingi bayangan menjulang, semak kleosot khas gurun dan bebatuan yang berserak di sana-sini. Selain itu tidak ada apa-apa, hanya hamparan gurun Negev yang dirayapi panasnya bulan Agustus. Kemudian kepenulisan cantik lainnya ada seperti ini. Gugup gelap gulita. Terdengar suara-suara bising yang lambat laun semakin jelas bahwa itu adalah suara angin yang menerpa kain tenda. Langkah kaki para prajurit yang berjaga malam, dan suara mereka yang memanggil-manggil kawannya. Diselingi suara tembakan dari kejauhan, atau gonggongan anjing, dan mungkin juga lemuan unta. Gue suka banget sih tipe-tipe cerita yang sebenarnya cukup gelap, tapi disampaikan dengan gaya kepenulisan yang cantik. Biasanya kombinasi seperti ini akan melahirkan satu rasa tidak nyaman yang gue suka. Mungkin satu contoh yang gue keinget tuh tipe-tipe tulisannya Akutagawa Ryonosuke. Oh ya, di sini gue mau point out bahwa gaya kepenulisan Adania Shibli di cerita pertama dan cerita kedua tuh agak beda. Di cerita pertama dia lebih senseless dan sangat mendukung kejahatan yang dilakukan si tokoh utama di cerita pertamanya. Sedangkan di cerita kedua tuh kepenulisannya terasa lebih dekat, lebih personal. Tapi secara keseluruhan tetap berasa raw, tetap berasa comforting walaupun membahas hal-hal yang keji dan juga penting. So itu sih untuk keunggulan kedua yang gue temukan. Keunggulan ketiga yang jadi keunggulan utama yang paling gue suka dari buku satu ini adalah detail kecilnya itu sendiri gitu. Jujur, waktu pertama kali gue tahu soal buku ini, gue tuh gak tahu alasan kenapa Adania Shibli mengambil detail kecil sebagai judul bukunya. Karena ya dia kan membahas soal Palestina kan, yang mana merupakan sebuah hal yang besar dan semua orang harus tahu gitu. Kenapa dia nggak menjadi selantan-lantangnya sebesar-besarnya? Kenapa dia memilih untuk mengangkat sebuah kisah yang relatif kecil gitu daripada apa yang sering diberitakan di portal-portal berita yang biasa kita konsumsi. Tapi setelah menutup bukunya, gue jadi tahu, gue jadi nangkep, dan gue menganggap bahwa Adania Shibli ini sendiri cukup jenius. Melalui kisah-kisah yang relatif kecil tadi, justru gue ngerasa gue mendapatkan scope yang jauh lebih besar gitu tentang apa yang pengen Adania Shibli sampaikan, yaitu tentang emosi terdalam para karakternya, pemikiran terdalam karakternya, tentunya konflik Palestina dan Israel yang ada, dan bagaimana penjajahan itu sendiri bekerja. Gue tetap bisa dibikin devastated selayaknya saat gue melihat gambar-gambar korban Palestina yang ada di internet, sebagaimana saat gue baca berita-berita yang bikin gue sedih dan marah, simply melalui hal-hal kecil yang diperhatikan oleh karakter-karakternya. Terutama mungkin di cerita kedua ya, bagaimana dia mendeskripsikan dia gak bisa leluasa pergi ke tempat-tempat yang ingin dia kunjungi untuk tahu lebih dalam soal insiden di cerita pertamanya. Kemudian bagaimana pengeboman sudah jadi hal-hal yang biasa saat terjadi pengeboman di dekat tempat ia bekerja. Dia justru lebih peduli dengan debu-debu yang berterbangan. Benar-benar saking normalnya hal tersebut terjadi, yang mana fucked up banget. Kemudian saat dia sudah melakukan perjalanan ke Israel untuk sekali lagi menelusuri insiden tersebut lebih jauh lagi, dia menginap di sebuah semacam penginapan gitu, dan di sana dia menyadari bahwa tekanan air di kamar mandi di sini tuh jauh lebih deras daripada yang di Palestina. Saat di Palestina tuh dia benar-benar harus menghemat
air yang dia konsumsi agar tetangga-tetangganya pun mendapatkan air yang mereka butuhkan gitu, agar pasokan air di Palestina tidak habis. Sementara waktu dia ke Israel, dia bisa mandi sepuasnya, dia bisa mandi selama yang ia inginkan tanpa harus memikirkan imbasnya ke saudara-saudaranya yang lain. Kemudian saat dia tertidur setelah membersihkan diri tadi, dia tuh terbangun akan sebuah suara ledakan. Tapi bedanya di sini, suara ledakannya tuh berasa kecil, berbeda dari ledakan-ledakan yang biasa ia dengarkan saat dia berada di Palestina. Dan dia merasa cukup aneh gitu bahwa tidak ada debu yang berterbangan. Dia tahu bahwa ledakan terjadi di tempat yang jauh dari posisinya sekarang, dan ya banyak sekali detail-detail kecil yang bikin gue sedih, bikin gue marah, bikin gue merasa gak nyaman. Yang mana hal-hal tersebut sangat wajar gue rasakan saat membaca berita-berita dengan headline yang besar tadi. Tapi bedanya gue mendapatkan sensasi mengerikan yang sama melalui detail-detail kecil yang digambarkan oleh Adania Shibli. Dan oleh karenanya, gue menganggap buku ini jenius banget sih. Dan ya, mungkin itu aja, gue harus stop di sana karena sejujurnya gue bisa bahas buku ini jauh lebih panjang dan takutnya malah nggak selesai-selesai. Gue nggak menemukan kekurangan sama sekali di buku satu ini. Gue sangat enjoy, walaupun nyesek banget bacanya. Gue sangat merekomendasikan judul detail kecil kalau kalian pengen untuk membaca Palestina, sebuah cerita kecil yang justru akan menampar kalian dengan kuat melalui detail-detail kecil yang ia sampaikan. Oh ya, mungkin satu sih, kalian bisa cek trigger warningnya. Siapa tahu mungkin ada beberapa hal dalam buku ini yang kalian gak nyaman untuk bacanya. Tapi selebihnya gue merasa buku satu ini sangat penting untuk kalian baca, dan mungkin merupakan salah satu buku terbaik yang gue baca di tahun ini. So ya, itu aja sih, gue penasaran untuk membaca Palestina lebih lanjut. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ngerekomendasiin judul-judul lain ke gue, bisa tulis di kolom komentar bawah. Dan untuk teman-teman lain yang udah baca buku satu ini, juga bisa nge-share pengalaman kalian di kolom komentar bawah. Dan mungkin itu aja. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Dobi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.